مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Amin, para orang tua yang hadir yang saya muliakan, seluruh jamaah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di hari Selasa. Sebagaimana biasa, kita bacakan terlebih dahulu kitab fikih, kemudian setelahnya kita akan membahas biografi para ulama dan kaum solihin. Qala muallif rahimahumullah, al-hukmu 'inda khuruj ahadiha al-mani yujibul kusla wala yanqudul wudu wa huwa tahir. Pembahasan ini masih berkaitan di pertemuan yang lalu, di mana pertemuan yang lalu sudah dijelaskan pendapat 5 mazhab tentang masalah mani, madhi dan wadi. Di pertemuan lalu sudah kita jelaskan dari perspektif 5 mazhab. Di pertemuan kali ini dijelaskan lebih spesifik tentang masalah tersebut. Yang pertama dikatakan al-mani yujibul ghusla. Air mani itu apabila keluar maka wajib mandi. Mandi mengangkat janabah. Wala yanqudul wudu, tapi tidak batal wudu. Itu mazhab Syafi'i. Jadi air mani yang keluar tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Kalau mazhab yang lain batal. Kalau mazhab Syafi'i tidak batal. Namun bukan berarti wudu kita tidak batal dan kita dalam keadaan berwudu kemudian keluar air mani kita bisa melaksanakan ibadah, tidak seperti itu. Tapi diperintahkan kita mandi, tetap tidak sah. Jadi wudunya itu hanya semacam bukan dibolehkan untuk ibadah. Nah, sehingga di mazhab Syafi'i itu menyatakan seandainya kita batal wudu kemudian air mani ini keluar dan kita mandi janabah kemudian kita sholat tanpa berwudu, itu sah.
Karena di dalam mazhab Syafi'i mandi janabah ini di atas wudu. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib menghilangkan hadas besar. Kalau yang sudah besar otomatis yang kecil juga terikut. Itu mazhab Syafi'i. Makanya beliau katakan di sini apabila air mani keluar wajib mandi dan tidak membatalkan wudu. Wa huwa thahir. Air mani tersebut hukumnya suci. Berbeda dengan mazhab yang lain. Ya, kemarin seperti Imam Malik itu mengatakan najis. Al-Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan najis. Al-Imam Syafi'i mengatakan suci air mani. Kemudian al-madhyu wal wadyu. Ada cairan yang berikutnya al-madhyu wal wadyu, sudah dijelaskan pertemuan lalu. Hukmuhuma kal bauli. Nah, kalau dua cairan ini yang keluar hukumnya seperti kencing. Kedua-duanya najis. Dalam mazhab Syafi'i kedua-duanya najis dan hukumnya seperti air kencing. Fayanqudanil wudu'a wa huma najisan. Apabila yang keluar al-madhyu wal wadyu dan kita dalam keadaan masih berwudu, maka membatalkan wudu jika dua cairan tersebut keluar. Wa huma najisan, kedua cairan tersebut hukumnya najis. Alamatul mani yajibul ghusl idza wujidat ihda hadhihi al-alamat wa la yushtarat kulluha wal mar'atu mithlu rajul fi dhalik wa hiya thalathah. Tanda air mani yang wajib kita mandi apabila ditemukan salah satu dari tanda-tanda berikut ini, yaitu ada 3 ciri-ciri yang keluar air mani dengan cairan yang lain, ya. Jadi kalau kita simpulkan, mohon maaf, kemaluan kita ini mengeluarkan 4 cairan secara umum, itu mani, madhi, wadi, baul, kencing. Kalau ada penyakit darah, ya, ada penyakit keluar darah. Tapi secara umum 4 itu yang sering keluar dari kemaluan. Nah, di sini dibahas ciri-ciri yang keluar mani untuk membedakan dengan cairan yang lain yang keluar. Apabila yang keluar mani at-taladzuz bi khurujihi, itu ketika keluar merasakan kenikmatan. Ay yakhruju bi syahwa, yaitu keluar dengan syahwat. Yang kedua at-tadaffuk, muncrat kalau keluar. Ay yakhruju ala dufaat. Yang ketiga ar-raihatu ar-raihatu idza kana ratban ka raihatil ajin aw tal'i. Kemudian baunya itu seperti bau rotba, bau kurma mengkal, dia punya getah seperti itu, atau bau raihatil ajin, bau tepung terigu, au tal'i, atau mayang pohon korma. Nggak tahu itu mayang pohon korma seperti apa, ya, karena sini nggak ada pohon korma. Tapi di dalam beberapa penjelasan dari guru-guru kami mengatakan mayang pohon korma. Dia seperti ranting-ranting kecil, kemudian memunculkan pentil-pentil korma yang masih mentah. Nah, itu namanya mayang korma. Mungkin dia punya baunya itu seperti bau air mani. Wa idza kana jafan ka raihati bayadil bid. Apabila air mani itu kering, maka baunya itu seperti bau telur. Nah, ini dijelaskan secara spesifik ciri-ciri air mani. Falaysa min alamatil mani kaunuha abyada aw ya'qubu khurujuha futur, walakin hadza ala sabilil ghalib. Dan tidak harus tanda-tanda keluarnya mani itu warnanya putih. Ada yang warnanya bisa berbeda dengan warna putih, atau tidak harus dia keluar futur, setelah keluar menjadi lemas, tidak harus seperti itu air mani.
Walakin hadza ala sabil ghalib, tapi yang dijelaskan tadi secara umum yang biasa terjadi. Jadi yang ini yang dikecualikan. Mungkin ada beberapa hal pengaruh dengan penyakit pasti berbeda dengan orang yang sehat. Nah, ini ciri-ciri bagi orang yang normal, yang sehat. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana berkata pengarang kitab Sofwati Zubat, wa yu'raful mani bil ladzat hina khurujihi wa rihi tal'in aw ajin. Dikenal air mani itu ketika keluar merasakan kelezatan dan baunya seperti mayang korma atau tepung. Mas'alatun idza syakka hal kharijum maniyun am madhyun famal hukmu. Di sini ada satu masalah, apabila kita ragu. Kita bangun tidur tahu-tahu sarung kita ini sudah ada bekas cairan. Dan kita bingung dan ragu, ini cairan mani atau madhi. Yatakhayyar, pada waktu itu diberikan pilihan. Kita yang memilih, oh ini kayaknya mani. Kalau memang dia berkeyakinan, oh ini kayaknya mani, maka dia wajib mandi. Oh ini kayaknya madhi, maka dia tidak wajib mandi. Mandi wajib, tidak. Itu yatakhayyar, memilih. Wa in syaja'ala madyan fayanqidul wudu'ah wa yajibul ghusla ma asabu minhu wal afdal an yajma' bainahuma. Tapi dikasih satu cara yang terbaik. Kalau kita mengalami satu kasus, ini mani atau madhi, bingung, cium juga ciri-cirinya tidak ada, maka muallif pengarang kitab memberikan opsi yang sangat baik. Kata beliau wal afdal, nah paling bagus, paling afdal, an yajma'a bainahuma, sudah dia gabung dua-dua. Dia meyakinkan diri bahwa ini keluar mani juga madhi. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mandi dan dia wudu. Gitu. Fayagtasilu wa yagsilu ma asabahu. Dia mandi kemudian dia membersihkan apa yang ada di sarungnya. Karena air mani kalau menempel di sarung maka tetap dikatakan suci dan masih boleh untuk digunakan sholat. Tapi kalau madhi atau kencing atau wadi yang terkena di sarung, maka tidak boleh digunakan sholat. Tapi kalau kita yakinkan kedua itu, maka kita akan mandi dan kita bersihkan sarung kita dari bekas yang menempel dari madhi dan mani tersebut. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, wa man yashukku hal mani zohar au huwa madhyun baina dzain khuyira. Siapa yang ragu apakah ini mani ataupun madhi, maka diberikan kebebasan dia memilihnya. Kemudian yang wajib mandi yang ketiga adalah al-haidu, wanita haid. Fayajibu alaihil ghuslu ba'dan qita'i damil haid, maka wajib baginya mandi apabila darahnya sudah berhenti. Darah haidnya sudah berhenti. Kemarin pernah saya bahas. Jadi ketika darah sudah berhenti kemudian istri belum mandi dan digauli oleh suaminya, dia kena dosa dan dia bayar kafarat. Kafaratnya kalau memang darahnya masih banyak keluar 1 dinar. 1 dinar berapa? Juta sekarang, 2 juta lebih, hampir 3 juta. Kalau darahnya sudah berhenti tapi belum mandi, kalau tadi keluar darah, dia kafaratnya 1 dinar. Di sini ada khilaf, ada yang mengatakan bukan kafarat tapi sedekah. Terlepas daripada itu ada sanksi dan itu perbuatan yang salah. Kalau darahnya tidak ada tapi sudah berhenti haid, maka 1/2 dinar. Namun lebih berat fatwanya Al-Auza'i. Auza'i punya itu 7 dinar atau berapa dinar itu kafaratnya. Jadi ketika sudah berhenti darah tersebut dari haid, fayajibu alaihil ghusl, wajib baginya mandi bagi wanita yang sudah berhenti darah haidnya. Yang keempat an-nifas, fayajibu alaihil ghuslu ba'dan qita'i damin nifas, wajib baginya mandi setelah berhenti darah nifas. Dan yang kelima al-wiladah, melahirkan, wajib baginya mandi melahirkan.
mungkin keguguran, dia keguguran atau keluar itu janin, banyak terjadi lagi buang air, tahu-tahu keluar, belum melahirkan sudah keluar, berupa segumpal darah atau daging, maka dia juga wajib mandi. Makanya disebutkan al-wiladah. Yang keenam al-maut, yang wajib mandi juga adalah kematian. Wa sayati tafsiluhu fi babil ghuslil maut, dan akan dijelaskan rinciannya di bab memandikan jenazah. Wallahu a'lam bissawab.